Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bapak dan Ibu serta rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan di skip dulu karena di pembahasan video ini saya akan coba kupas bagaimana caranya kita membuat atau bermain input text ya. Input control di sebuah media, baik itu media pembelajaran ataupun game edukasi. Saya cuma menggunakan satu inputan yaitu teks ya. Oke, seperti saya akan perlihatkan dulu hasilnya. Kira-kira seperti ini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memodifikasinya untuk menjadi sesuatu yang mungkin bisa Bapak Ibu kreasikan dengan hal yang lebih menarik ya. Jadi seperti ini Bapak dan Ibu serta rekan-rekan mahasiswa, input teks ya. Jadi ini saya contohkan untuk masuk ke dalam sebuah media, saya minta untuk menuliskan nama ya, menuliskan nama. Jadi ini salah satu jenis input text, yaitu kita merecord nama dari inputan dari user, kemudian nama itu bisa terrecord di dalam media ini sampai akhir gitu ya. Oke, ini saya contohkan, ini saya ketikkan nama saya, kemudian saya klik ya. Tapi sebelumnya seperti ini. Kalau di jenis ini kita tuntut untuk mereka wajib menuliskan nama ya. Jadi nanti ada beberapa kondisi di mana Bapak Ibu bisa nih, contoh misalkan ini dijadikan sebuah password misalkan ya. Jadi untuk masuk ini untuk menggunakan media ini mereka dikasih password, sehingga dia harus mengetikkan sesuai dengan password. Itu salah satu kondisinya. Nah, ini saya contohkan adalah kondisi di mana dia harus memasukkan. Jadi kalau dia tidak menulis ya, dia tidak bisa lanjut. Ya, seperti ini ya, saya klik seperti ini, dia tidak bisa lanjut ya. Jadi ini adalah kondisi di mana user harus menuliskan sesuatu, atau kalau di sini ada diminta menuliskan nama. Jadi tulis nama, kemudian dia masuk, dia baru bisa lanjut ke slide atau medianya. Nah, nama itu nanti akan tertempel di sini. Ya, nempel ini, dan ini bisa digunakan sampai akhir, misalkan di respon-respon ketika dia mengerjakan game atau mengerjakan evaluasi. Jadi nama yang dia masukkan di awal bisa kita gunakan sampai ke belakang. Oke, langsung saja kita mulai. Saya menggunakan media ini yang saya akan hapus dulu ya, Bapak Ibu. Oke, ini tombolnya saya hilangkan triggernya dulu. Baik, oke. Sebelumnya Bapak Ibu siapkan saja untuk background seperti ini, saya menggunakan save ya. Ini saya tidak perlu praktekkan kembali. Yang saya akan praktekkan langsung kita insert ya. Insert, kita pakai input ya Bapak Ibu. Untuk input control di sini banyak sebenarnya. Ada yang berupa checkbox, radio button, dan data entry. Nah, kita gunakan yang data entry untuk text entry field. Nah, ini dia ya. Kita klik, kemudian kita taruh di sini. Nah, oke, ini Bapak Ibu mungkin di tulisan type your text ini bisa Anda tuliskan, tulis nama Anda di sini misalkan. Kemudian saya biasanya gunakan warna yang agak ya, nah ini jadi agak buram lah. Begitu text entry sudah, kemudian otomatis di sini akan muncul text entry ya, text entry. Ini saya klik ya. Ini sebelumnya ada text entry nama yang sebelumnya saya gunakan, saya delete aja nanti ya. Oke. Nah, kita gunakan yang ini, yang baru ya, yang baru. Kemudian langkah berikutnya adalah kita membuat variabel dari teks ini. Ya. Oke. Di sini saya ganti nama dulu ya. Tulis nama. Nah, saya kasih nama itu, tulis nama, otomatis di sini berubah menjadi tulis nama ya. Kemudian variabelnya kita set ya. Caranya adalah Bapak Ibu di text entry ini kita klik 2 kali. Nama defaultnya adalah text entry 3. Nah, kita sarankan menggunakan biar kita ingat selalu, kita tambahkan ya. Saya ulangi ya, ini ada tanda plus, kita tambahkan. Kemudian di sini adalah nama kamu lah
ya, kita kasih tambah variabel nama kamu, kemudian kita oke. Oh, sudah ada. Oke, kita ganti nama siswa, coba. Oh, sudah ada juga. Oke, karena saya sudah beberapa kali bikin ini ya, jadi oke, nama Anda benar. Nama Anda benar ya. Oke, nah gitu ya, variabel dari text entry ini sudah saya rubah menjadi nama Anda benar. Oke, langkah selanjutnya setelah menyiapkan variabel, kita tinggal lakukan trigger di buttonnya ya. Button ini yang untuk kita eksekusi setelah dia menuliskan, kita tulis di sini Bapak Ibu ya. Kita tambahkan trigger. Nah, tombol ini mau kemana gitu ya? Saya inginkan setelah bagian ya, ini kan bagian menu awal tadi, saya tambahkan tombol untuk dia menuju ke menu. Nah, ini dia ya, ke slide menu. Jadi Bapak Ibu kita tambahkan perintah jump to slide ya, karena dia loncat atau pindah ke slide. Slide-nya mana? Saya pindah ke menu pilih, ini dia ya. Kemudian ketika user klik. Jadi sama, ini kalau fungsi button when-nya pasti user klik. Kemudian yang berbeda adalah Bapak Ibu tambahkan yang namanya show condition di sini. Nah, show conditionnya atau prasyarat dari tombol ini bisa bekerja, maka kita tambahkan kondisinya adalah if ya. If-nya adalah tadi apa ya, kita gunakan ini ya, nama Anda benar ya. Ini saya sudah bikin 1 2 3 4 kali ya. Kita gunakan nama Anda benar, yang terakhir saya gunakan. Kemudian if-nya, kemudian operatornya kita pilih. Ini dia Bapak Ibu, ada 4 jenis operator yang Bapak Ibu bisa gunakan sesuai dengan kondisi yang ingin dibuat ya. Saya akan uji coba satu-satu ya. Uji coba satu-satu. Yang pertama, ini misalkan ya, misalkan tidak saya inginkan untuk kondisi yang awal tadi saya cerita ya. Saya akan mencoba dari 4 jenis ini untuk kondisinya yang pas seperti apa. Yang pertama adalah sama dengan equal to. Berarti ketika kita pilih ini, maka si user bisa melanjutkan ketika dia menuliskan hal yang sama di value-nya ini, di hasilnya. Jadi ini misalnya saya tuliskan Oke, saya tuliskan nama saja deh. Oke, ini dia. Jadi kalau user tadi nama Anda benar ini ditulis sama dengan Andika, ini Andica ini ya, maka dia baru bisa lanjut ya. Ini equal to berarti harus sama ya. Kita oke dulu. Jadi mungkin kondisi ini kalau kita gunakan bisa digunakan untuk kondisi password ya. Kita akan uji coba. Jadi sama dengan equal to berarti dia harus kondisi yang sama. Contoh ini, saya tuliskan nama yang berbeda, Heru. Nah, dia tidak mungkin bisa lanjut karena tadi sama dengan equal to-nya adalah Andika. Ini dia. Jadi ini baru kita bisa lanjut ke halaman selanjutnya. Oke. Jadi sama dengan equal to itu berarti bisa digunakan dalam kondisi Bapak Ibu membuat sebuah password. Oke, baik. Untuk if dengan operator equal to kita sudah membuktikan ini digunakan untuk password ya. Jadi dia harus sama dengan value yang kita tulis. Nah, kita akan mencoba yang equal to ignore case ya. Jadi di equal to ignore case value-nya pasti kosong ya. Value-nya pasti kosong. Jadi kalau di sini karena equal to ignore case, ketika user menuliskan sebuah angka, sebuah apalah ya inputan di situ, maka dia malah tidak bisa lanjut ya. Oke, kita coba ya, ignore case, equal to ignore case ya. Kita coba equal to ignore case. Jadi kalau dia ditulis nama atau dituliskan inputan tag ya, seperti ini, nah dia tidak bisa lanjut ya, dia tidak bisa lanjut. Tapi ketika kita kosongkan, dia bisa lanjut ya. Jadi itu fungsi dari operator yang kedua. Baik, kita akan coba lagi. Operator yang ketiga adalah not equal to ya, not equal to berarti dia bisa lanjut. Misalnya ini saya tuliskan ya sama ya, value-nya adalah Andika, maka harusnya ketika dituliskan Andika malah tidak bisa lanjut ya, harus tidak sama dengan itu ya, not equal to ya. Kita coba ya. Oke, kita preview slide-nya.
seperti ini. Nah, saya kalau tuliskan Andika sesuai value tadi, maka malah dia tidak bisa lanjut karena not equal to. Nah, tapi ketika saya tuliskan dengan yang berbeda, nah, dia bisa lanjut, ya, dia bisa lanjut, gitu ya. Apalagi tapi ini kalau kita coba kosongkan ya, not equal to dengan value Andika tadi kita coba kosongkan, seperti ini, kita kosongkan, ya, dia tetap bisa, ya, karena itu dianggap bahwa dia tidak mengetikkan kata itu tadi, ya. Jadi kalau dia mengetikkan kata value-nya tadi, maka dia malah tidak bisa bekerja. Oke, itu yang operator ketiga. Nah, operator keempat adalah ini yang saya gunakan untuk ini value-nya saya kosongin ya, ignore case-nya. Jadi ketika kita pakai not equal to ignore case, maka ketika dia tidak menuliskan sesuatu di situ, dia tidak bisa lanjut. Nah, ini dia yang saya gunakan di contoh media yang tadi saya preview. Jadi ini digunakan untuk mereka wajib menuliskan nama, maka dia pakai not equal to ignore case ya, value-nya ingat dikosongkan. Oke, kita coba nih Bapak Ibu. Ketika kita preview, kemudian kita tidak mau menuliskan, ya ini saya kosong ya. Nah, dia tidak bisa lanjut, dia wajib menuliskan apapun katanya, misalkan Agus. Nah, ini dia. Oke, jadi dia bisa masuk. Oke, jadi if-nya yang saya gunakan yaitu not equal to ignore case ya. Oke. Berikutnya saya akan contohkan setelah dia menuliskan nama, maka di slide berikutnya, nah ini dia Bapak Ibu, saya akan hapus dulu ini ya. Kita tambahkan input teks saja, text box biasa ya di sini. Kemudian di situ kita ketikkan persen, kemudian nama variabelnya. Tadi saya variabelnya ada nama Anda benar ya. Kemudian saya kurung tutup dengan present juga. Kemudian kita sesuaikan untuk jenis font. Jenis fontnya silahkan ya, bebas. Jenis font dan warna ya, kita sesuaikan dengan temanya di situ. Misalkan seperti ini ya. Jadi dengan hanya menambahkan text box saja, kemudian diberi persen ini, maka kita bisa menarik kata yang diinputkan di text entry dengan variabel nama Anda benar tadi. Mungkin di depannya ditambahkan ini selamat datang misalkan ya, selamat datang dalam koma kemudian persentase itu. Kita coba ya, kita coba dari menu tadi awal, kita di scene, karena kita bikin scene satu scene ya dengan home tadi. Kita tuliskan di sini nama saya, kemudian saya enter. Nah ini dia, selamat datang Andika ya. Jadi kata persentase terus nama variabel otomatis masuk di sini. Baik, seperti itu untuk video tutor kali ini terkait dengan input control di Articulate Storyland. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba dan jangan lupa bahagia untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa semuanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.